Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Penampakan Hantu Tanpa Kepala di Bangunan Belanda. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Di sebuah kota kecil di Indonesia, terdapat sebuah bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda. Bangunan ini dikenal dengan arsitektur khas Eropa yang megah, namun mulai rapuh dimakan usia. Masyarakat setempat menyebutnya rumah Belanda. Rumah Belanda ini sudah lama tidak berpenghuni, dan banyak orang menghindari untuk mendekatinya, terutama saat malam tiba. Menurut cerita yang beredar, pada masa kolonial, bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal pejabat Belanda. Suatu malam, seorang pejabat tinggi Belanda ditemukan tewas di dalam rumah tersebut dengan keadaan mengenaskan. Kepalanya terpenggal dan tubuhnya ditemukan di ruang tengah. Sementara kepalanya tak pernah ditemukan. Sejak kejadian itu, rumah tersebut dianggap angker dan banyak kisah mistis yang muncul dari tempat tersebut. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah penampakan hantu tanpa kepala yang sering muncul di sekitar bangunan itu. Menurut beberapa saksi mata, hantu tersebut mengenakan pakaian Belanda kuno dan sering terlihat berjalan-jalan di sekitar rumah. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah meskipun tanpa kepala, sosok tersebut tetap tampak jelas berjalan dengan langkah tegap seolah sedang berpatroli. Cerita ini semakin kuat ketika seorang pemuda pemberani memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita ini. Pada suatu malam Jumat Kliwon, ia memberanikan diri masuk ke dalam bangunan tersebut dengan membawa kamera. Ia berniat merekam segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah Belanda itu. Awalnya, semuanya tampak biasa saja, meski suasana sangat mencekam. Namun, saat tengah malam tiba, ia mulai mendengar suara langkah kaki berat dari lantai atas. Dengan rasa penasaran yang bercampur takut, pemuda itu perlahan naik ke lantai atas. Sesampainya di ruang tengah, ia melihat sesosok bayangan berjalan menuju ke arahnya. Ternyata, itu adalah sosok hantu tanpa kepala yang sedang diceritakan banyak orang. Pemuda itu berusaha merekam sosok tersebut. Namun tiba-tiba kameranya mati, dan lampu senter yang ia bawa pun padam. Dalam kegelapan total, ia merasakan dingin yang menusuk tulang, dan suara langkah kaki semakin mendekat. Ketika lampu senter kembali menyala, hantu tanpa kepala itu sudah berada sangat dekat, hanya beberapa meter di depannya. Pemuda itu merasa ketakutan luar biasa, namun tidak bisa bergerak. Hantu tersebut kemudian berhenti dan berdiri diam. Beberapa detik kemudian, hantu itu berbalik dan berjalan menjauh, menghilang di balik kegelapan. Pemuda itu segera lari keluar rumah dengan perasaan panik. Sesampainya di luar, ia menyadari bahwa kamera yang dibawanya ternyata tidak merekam apapun. Ia kemudian menceritakan pengalamannya kepada warga sekitar, yang semakin mengukuhkan kepercayaan bahwa rumah Belanda tersebut benar-benar angker dan dihuni oleh hantu tanpa kepala. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani masuk ke dalam bangunan tersebut, terutama pada malam hari. Sejak kejadian itu, cerita tentang hantu tanpa kepala di rumah Belanda semakin menyebar luas. Bangunan itu menjadi semakin terisolasi. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. Namun, kisah ini justru menarik perhatian sekelompok peneliti paranormal yang tertarik untuk mengungkap kebenaran di balik cerita mistis tersebut. Kelompok peneliti paranormal yang terdiri dari 3 orang, Danu, seorang paranormal yang berpengalaman, Rina, seorang ahli sejarah, dan Budi, seorang teknisi peralatan elektronik. Mereka datang dengan peralatan canggih seperti kamera inframerah, alat pendeteksi energi, dan mikrofon sensitif. Mereka berencana untuk menghabiskan 1 malam di dalam rumah Belanda, mencoba mengumpulkan bukti keberadaan hantu tanpa kepala. Malam itu, mereka memasuki rumah dengan hati-hati. Bangunan itu terasa lebih mencekam di malam hari, dengan bayang-bayang gelap yang menari di setiap sudut. Rina mulai dengan menjelaskan sejarah rumah tersebut, mengungkapkan bahwa rumah itu dulunya milik seorang pejabat tinggi Belanda bernama Jan van der Veen, yang dikenal kejam dan memiliki banyak musuh. Danu segera merasakan kehadiran yang kuat di dalam rumah. Ia memimpin kelompok tersebut menuju ruang tengah.
tempat di mana hantu tanpa kepala sering terlihat. Budi memasang kamera dan mikrofon di sudut-sudut ruangan, sementara Rina mencatat semua peristiwa yang terjadi. Pada tengah malam, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis, dan alat pendeteksi energi mulai menunjukkan aktivitas yang tinggi. Mereka mulai mendengar suara langkah kaki berat dari lantai atas. Danu meminta semua orang untuk tetap tenang dan mengikuti suara tersebut dengan hati-hati. Mereka naik ke lantai atas dan berhenti di depan sebuah kamar yang pintunya setengah terbuka. Ketika mereka masuk, Danu langsung merasakan energi yang sangat kuat. Kamera inframerah menunjukkan bayangan samar yang bergerak di sudut ruangan perlahan. Sosok hantu tanpa kepala muncul, berjalan menuju mereka. Rina mencatat setiap detail penampakan tersebut dengan tangan gemetar. Sementara Budi memastikan kamera tetap fokus pada sosok tersebut. Danu mencoba berkomunikasi dengan hantu itu. Ia bertanya siapa dia dan apa yang ia inginkan. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat tegang. Hantu tanpa kepala itu berhenti dan seolah-olah menatap mereka meski tanpa kepala. Melalui alat komunikasi paranormal, mereka mendengar suara samar yang berkata, "Jan Dendam." Menyadari bahwa hantu itu adalah Jan van der Veen yang tewas secara tragis dan sekarang gentayangan karena dendam, Danu berusaha untuk membujuknya agar bisa tenang dan pergi dengan damai. Ia melakukan ritual pengusiran hantu, memohon agar Jan van der Veen menemukan kedamaian di alam sana. Selama beberapa menit, suasana sangat tegang dan suara gemuruh terdengar di seluruh rumah. Setelah beberapa saat, sosok hantu itu perlahan menghilang dan suhu ruangan kembali normal. Alat pendeteksi energi menunjukkan bahwa aktivitas paranormal menurun drastis. Danu, Rina, dan Budi menghela napas lega. Mereka berhasil mengumpulkan bukti penampakan hantu tanpa kepala dan membantu roh Jan van der Veen menemukan kedamaian. Pagi harinya, mereka keluar dari rumah Belanda dengan perasaan lega dan puas. Mereka membawa rekaman video dan audio yang akan menjadi bukti nyata adanya aktivitas paranormal di rumah tersebut. Berita tentang keberhasilan mereka menyebar. Dan rumah Belanda mulai dikenal sebagai tempat di mana roh yang gentayangan akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Sejak saat itu, meskipun bangunan tersebut masih menyimpan aura misterius, cerita tentang hantu tanpa kepala yang menyeramkan mulai memudar. Masyarakat mulai kembali mendekati rumah Belanda, namun tetap dengan rasa hormat terhadap sejarah dan kejadian yang pernah terjadi di sana. Rumah itu sekarang menjadi saksi bisu dari masa lalu yang penuh misteri, namun juga simbol harapan bahwa setiap roh yang gelisah akhirnya bisa menemukan kedamaian. Meskipun kisah tentang hantu tanpa kepala di rumah Belanda mulai mereda, rasa penasaran akan cerita mistis tersebut tetap ada di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang tertarik pada hal-hal berbau horor dan misteri. Rumah Belanda perlahan-lahan berubah menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh para pemburu hantu amatir dan turis yang mencari sensasi. Pada suatu hari, sekelompok mahasiswa dari universitas setempat yang tergabung dalam klub eksplorasi urban memutuskan untuk melakukan investigasi mereka sendiri. Mereka terdiri dari 5 orang: Arya, pemimpin kelompok yang berani dan penasaran; Sari, ahli sejarah seperti Rina; Faisal, seorang skeptis yang selalu mencari penjelasan logis; Ulan, yang memiliki ketertarikan pada dunia paranormal; dan Rizky, seorang fotografer berbakat. Malam itu, mereka membawa peralatan sederhana seperti senter, kamera, dan perekam suara. Mereka memasuki rumah Belanda dengan perasaan campur aduk antara takut dan antusias. Saat mereka menjelajahi ruangan-ruangan yang gelap dan berdebu, Sari menceritakan kembali sejarah rumah tersebut, menambahkan beberapa detail yang ia temukan dari arsip lama. Ketika malam semakin larut, mereka berkumpul di ruang tengah, tempat di mana hantu tanpa kepala sering terlihat. Arya mengusulkan agar mereka mematikan semua lampu dan duduk diam selama beberapa menit untuk merasakan suasana sekitar. Mereka mengikuti saran tersebut. Dan suasana menjadi sunyi mencekam, hanya ada suara angin yang berhembus dan gemerisik daun dari luar. Tiba-tiba, Faisal mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. "Apakah kalian mendengar itu?" tanyanya dengan suara berbisik. Yang lain mengangguk. Merasakan ketegangan yang sama, Arya memutuskan untuk memeriksa sumber suara tersebut, dan mereka semua mengikuti dengan hati-hati naik ke lantai atas. Di lantai atas,
mereka menemukan sebuah kamar yang pintunya setengah terbuka. Arya mendorong pintu tersebut perlahan, dan mereka melihat sebuah bayangan bergerak di sudut ruangan. Rizky mengambil kamera dan mulai merekam. Bayangan itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas, menampakkan sosok hantu tanpa kepala yang terkenal. Wulan, yang memiliki ketertarikan pada dunia paranormal, mencoba berkomunikasi dengan hantu tersebut. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara gemetar. Hantu itu tidak menjawab, tetapi berdiri diam seolah menatap mereka. Saat suasana semakin tegang, Sari tiba-tiba ingat sesuatu dari penelitiannya. Jan van der Ven meninggal dengan dendam. Mungkin kita harus mencoba untuk memberinya kedamaian dengan cara yang berbeda, katanya. Arya mengangguk dan meminta yang lain untuk ikut serta dalam ritual sederhana untuk menenangkan roh Jan van der Ven. Mereka berdoa dan meminta agar roh tersebut menemukan kedamaian. Ketika mereka selesai, sosok hantu itu perlahan menghilang. Suhu ruangan kembali normal, dan suasana menjadi lebih tenang. Mereka merasa lega, tetapi juga penuh dengan rasa hormat terhadap roh yang pernah gentayangan di rumah tersebut. Esok paginya, mereka keluar dari rumah Belanda dengan perasaan campur aduk. Arya dan teman-temannya merasa telah melakukan sesuatu yang berarti, sementara Faisal, meskipun masih skeptis, tidak bisa menyangkal apa yang telah mereka alami. Mereka membawa pulang rekaman dan foto yang menjadi bukti dari pengalaman mereka. Cerita mereka menyebar cepat di kampus, dan rumah Belanda semakin dikenal sebagai tempat yang menyimpan misteri, tetapi juga kedamaian bagi roh yang pernah terperangkap di sana. Para mahasiswa tersebut merasa bangga telah mengambil bagian dalam sejarah rumah tersebut. Dan pengalaman mereka menjadi bahan cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.